Al-Fatihah. Tuan Guru, Mas Iyas, Mas Imam Mansuri, saya dan semua tamu yang lain, saya mohon maaf andaikan ada ketidakcocokan dengan kebiasaan Anda semuanya di dalam menjalankan muamalah vertikal kita, bukan mahdoh muamalah. Kalau ada tidak tepat, tidak ada, saya mohon maaf. Ini cara kami untuk membuat tidak ada ruang lagi bagi dunia di dalam diri kami. Mudah-mudahan Allah memenuhinya, Rasulullah memenuhinya, dan segala yang baik dari beliau berdua memenuhi jiwa kita dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya akan memohon kepada Tuan Guru yang pertama, nanti Mas Iyas. Di Perak tidak ada thariqat soalnya, yang ada di daerah pelosok itu. Jadi biar Tuan Guru dulu yang lebih dekat dengan nuansanya. Nanti terserah antum. Kita mohon sebanyak-banyaknya, tidak kita batasi sama sekali temanya maupun waktunya, Tuhan. Semua teman-teman sekalian tepuk tangan cinta untuk beliau. Terima kasih Janun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya beberapa menit saja insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dibaca tadi oleh Cak Nun di depan kita bersama-sama ya. Itu sebenarnya kalau kita hayati betul, itulah inti tauhid. Jadi mulai dari la ilaha illallah, kemudian illallah, kemudian yahu. Makanya Cak Nun itu yang jeriang yang membangun Yahu itu dia ahli torekot juga rupanya tuh Cak Nun ya. Jadi iya, jadi Yahoo.com. Mungkin namanya itu yang membuatnya kemudian bisa berkibar. Karena dalam Islam itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yuhibbul fa'lal hasan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu suka kepada apa ya, fa'lul hasan itu apa Cak Nun ya? Itu misalnya nama yang baik diberikan oleh ayah atau ibu kepada anaknya. Itu sebabnya ketika ada nama sahabat dulu Al-As. Al-As itu artinya yang suka maksiat gitu. Nabi tidak marah, Nabi tidak mentertawakan, tapi Nabi segera menggantikannya dengan muti'. Jadi asnya dihilangkan, diganti dengan muti. Kenapa? Karena muti itu artinya orang yang taat. Jadi nama itu ada tuahnya ya. Nah tadi Cak Nun menyampaikan tentang Gajah Mada ya, atau Gajah Mada. Itu di Lombok Cak Nun itu ada petilasan Gajah Mada juga Cak Nun. Dan petilasan itu hukumnya seperti fardu ain bagi perwira menengah yang mau jadi jenderal untuk datang ke situ. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman yang sudah jenderal ya, di angkatan-angkatan kita, selalu beliau bercerita ya, beliau itu bercerita pengalamannya datang ke petilasan Gajah Mada. Dan kami di NTB, di Lombok itu yakin betul ya, sebelum ada Gajah Mada ini, bahwa memang Gajah Mada itu muslim. Kenapa yakin bahwa itu muslim? Karena memang makam atau petilasan itu berada di makam Raja-Raja Selaparang. Dan kerajaan Selaparang itu adalah kerajaan Islam yang menjadi pakunya Lombok pada waktu itu. Jadi logika sederhananya, tidak mungkinlah seseorang punya petilasan di kompleks makam Raja Selaparang kecuali kalau dia itu sama makomnya dengan Raja-Raja Selaparang itu. Jadi ini bagian dari kekayaan, dan biarlah sejarah nanti yang akan membuktikan ya mana yang benar. Tapi ala kulli hal, apapun itu, mudah-mudahan bagi bangsa kita menjadi hal yang baik insya Allah.
Cak Nun, saya tidak panjang, cuman saya ingin, boleh nggak saya melakukan lagu perjuangan Nahdlatul Wathon? Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini langsung Kiai Kanjeng, boleh nggak Kiai Kanjeng ikut? Boleh. Belakang antum. Saya suaranya fals Cak Nun ya, cuman nggak seperti Cak Nun tadi, cuman saya ingin teman-teman Ma'iyah, ya, Cak Nun juga mungkin pernah mendengar. Dengan mendengar lagu ini akan yakin ya bahwa di pesantren itu yang disebut dengan nasionalisme, keindonesiaan, cinta tanah air itu tidak hanya retorika, tapi itu nafas dan semangat perjuangan. Jadi ini lagu atau nasyid perjuangan yang dikarang langsung oleh Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon. Temponya agak cepat Cak Nun ya. Hayya Qulu Nasyidana ya. Hafal kan? Ya. Kalau boleh Tuan, Ya. kalau boleh nadanya antum seberapa coba dicari dulu. Nanti teman-teman akan mencoba improvisasi. Jadi gini bunyinya ya. Saya falos sebenarnya tapi nggak apa-apa lah ya. Ditangkap dengan penangkapan yang baik, khusus saja. Iwan ya nggak apa-apa. Ya. Jadi gini bunyinya Cak Nun. Hayya Qulu Nasyidana ya fata sasak di Indonesia. Balligil ayyam wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'in bihizbina yahya la nubali la nubali may yas'a lil ma'ali la yakhsha min khusumi Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirla tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Nah bunyinya seperti itu Cak Nun. Itu lagu perjuangan. Dulu tolong jangan dianggap selesai dulu. Teman-teman Kiai Kanjeng ini memerlukan satu politik surga. Jadi kalau mereka tidak mengiringi, nanti kalau pas antum masuk surga, kalau mereka ikut mengiringi, nanti antum masuk surga, mereka pasti mengejar di belakangnya. Terus mereka bilang, "Lu saya dulu yang ngiringin kok, masa nggak masuk?" gitu ya. Jadi mohon kita ulang sekali lagi ya, semuanya tepuk tangan ya. Sesuaikan dengan tadi. Amayo. Cepat sekali ya. Balligil ayyam wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'in bihizbina yahya la nubali la nubali may yas'alil ma'ali la yakhsha min husuli anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal aman sirla tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Jadi itu lagu perjuangan, kira-kira artinya
Indonesia anti ramzul ittihadi. Indonesia, engkaulah simbol dari kesatuan kami. Lakil fida ya ittihadi, untuk persatuanmu kami sanggup berikan semua pengorbanan kami. Jadi santri itu bukan mu'allaf Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya beberapa pintu sudah dibuka oleh Tuan Guru ya. Tinggal Anda memasukinya sampai seberapa masuk gitu ya. Nah, supaya pintunya lebih dibuka lagi, mungkin juga ada rumah yang lain yang bisa kita masuki. Saya minta Mas Imam Ansori Saleh meresponnya atau mengulang sesuatu yang baru sehubungan dengan EKTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ditanya sudah disampaikan oleh Tuan Guru, ini kawan saya itu waktu di DPR, dengan kawan dia. Jadi beruntung sekali saya bisa mengikuti acara hari ini. Jadi saya ingin sekali lagi untuk mengikuti, dan saya senang juga yang hadir muda-muda. Kalau yang tua pasti sudah ngantuk dan nggak ingat lagi, kan nggak diperlukan karena tapi muda semua. Jadi mudah-mudahan acara semacam ini memberikan pencerahan yang luar biasa pada kita semua. Dan beruntung Kak Nun banyak punya kelebihan ya. Jadi suaranya, pikirannya, nulisnya, ini tiap malam nulis untuk saya punya portal di Jakarta. Kemudian bicaranya ini betul-betul sempurna. Ada yang nulisnya lancar, bicaranya nggak lancar juga ada. Jadi, kalau Tuan Guru tadi kan bicara lancar, nulis juga lancar, jadi mungkin nyanyi juga lancar dia, jadi hampir sama, ya. Jadi saya nggak mengatakan sebelahnya. Saya itu sedang aja, nulis bisa, bicara bisa, pikirannya nggak bisa lancar. Kak Nun ini setiap kali ketemu saya itu ada yang baru, kayak di slogannya Jawa Pos, selalu ada yang baru. Jadi saya sebelum masuk ke arena tadi di ini bersama Tuan Guru, sempat beberapa ini ya bab yang kita dengar dari persoalan yang ringan sampai yang soal kenegaraan, terutama juga tadi menyinggung masalah soal korupsi. Ya. Soal korupsi ini sudah menjadi masalah sejak dulu, jadi bukan hanya masalah sekarang. Nabi pernah bersabda, yang dia takutkan bukan kemiskinan, tapi juga justru gentangan harta yang itu sudah dialami masa lalu oleh pendahulu dan itu akan menghancurkan. Itu hadis resmi Bukhari Muslim. Jadi sudah diperingatkan. Jadi kalau orang hubub dunia, cinta dunia, itu tidak hanya cinta tapi sudah gila dunia, wakaruyatul maut, dan takut mati, itu ciri-ciri orang yang sudah akan mengalami kehancuran. EKTP-nya bagian kecil, saya bilang. EKTP bagian kecil. Lalu saya diskusi soal itu, dan Cak Nun bulan tadi malam juga berdiskusi soal di Jakarta. Jadi mungkin banyak mengikuti, tapi mungkin juga hanya yang sepintas. Adalah masyarakat ini masalah sangat serius bagi bangsa. Diragukan orang-orang yang punya kekuasaan, puncak-puncak legislatif di sana, puncak-puncak pemerintahan, walaupun itu terjadi beberapa waktu yang lalu ya, pemerintahan era sebelum sekarang, tapi dampaknya sangat luas. Jadi ini yang tadi di diskusi saya di Tembi itu jadi kesepakatan, kita harus melakukan gerakan-gerakan
untuk merespon tentang EKTP ini. Bukan masalah yang kecil, bukan soal nilainya yang triliun, 2, sekian triliun, tapi dampak bagi bangsa dan moral bangsa yang rusak sekali itu. Jadi ini yang kemudian jadi kita bersama, yang kira-kira ini masih akan panjang, mungkin sampai 6 bulan setahun ini nggak akan selesai, dan itu mengganggu sekali perkembangan ketatanegaraan kita. Karena itu saya kira apa yang disampaikan, pesan-pesan moral disampaikan lewat mudar gagasannya Cak Nun ini memang betul-betul bisa memberikan pelipur bagi kita semua, bahwa masalah yang berat itu kita harus menghadapi, tapi juga kita harus dicampur antara nyanyi dan bagaimana kita bersolawat dan sebagainya. Saya kira ini cukup bagus, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Banyak hal yang bisa kita petik. Saya dulu pernah dengan Tuan Guru menjadi pansus perpajakan daerah. Itu saya lihat namanya gangguannya luar biasa, walaupun mungkin orang nggak berani mendekati Tuan Guru ya, tapi di pimpinan-pimpinan itu untuk bagaimana pasal demi pasal itu bunyinya seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Pemda, agar bagaimana agar pajak daerah menguntungkan daerah, menguntungkan para pemungut pajak waktu itu. Tuan Guru masih ingat kali ini. Jadi seperti itu setiap pembahasan di DPR itu. Jadi pernah suatu ketika saya dulu dari panitia anggaran, saya minta disuruh tanda tangan yang saya nggak tahu itu tanggal apa. Kalau mau tanda tangan saya diberi 1,4 miliar. Sampai akhirnya saya nggak mau tanda tangan, udah nggak tanda tangan nggak apa-apa, yang diterima. Untung saya masih takut, bukan untung saya masih takut, saya memang takut karena nggak jelas uangnya dan ini bukan hak saya. Jadi itulah. Jadi ketika meledak masalah KTP bagi saya, bagi mungkin yang sudah di DPR itu hal yang biasa di sana, dan itu kita nggak bisa apa-apa karena ya ada gelombang besar yang di situ semacam sindikat yang di DPR itu yang orangnya itu juga sebenarnya, aktor-aktornya itu. Tapi kadang-kadang juga eksekutif pemerintah itu juga nggak berkutik. Jadi mudah-mudahan generasi muda seperti ini terselamatkan. Ini kan calon-calon pemimpin kita ke depan. Jadi kalau nantinya menjadi politisi, menjadi eksekutif atau apapun lah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi yang betul tidak sebetulnya karya Truman tadi. Jadi ini saya kira yang bisa kita harapkan. Saya nggak akan bahas banyak lebar soal ini. Tadi saya sudah diskusi pendek dengan Cak Nun di soal pajak, tapi saya menangkap banyak hal yang sebelumnya saya tidak ketahui, dan ternyata itu sudah menjadi masalah besar di tingkat untuk pimpinan negara. Jadi problem yang harus dipecahkan, dan kesimpulannya tadi disampaikan Cak Nun, harus ada orang yang harus masuk penjara. Walaupun itu juga ada kontraksi-kontraksi, karena orang itu punya peran yang sangat besar, bukan peran pemerintahan, tapi peran-peran yang dulu pernah dilakukan, dan dia punya jaringan-jaringan yang kuat. Nah ini saya kira kita harus sudah paham untuk menghadapi itu. Saya kira itu Cak Nun yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan saya kira adik-adik semua bisa mengembangkan sendiri kira-kira kemana arahnya. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, saya akan buka dialog tanya jawab dengan Tuan Guru sama dengan Mas Iyas, tapi saya mohon izin dulu untuk mempamit Mbak Fia. Mbak Fia ini lagi bergembira, dan bukan karena apa-apa, bukan karena sesuatu yang hebat, tapi di New York itu kemarin ada yang namanya Genius Olympiad, jadi Olimpiade anak-anak jenius.
Itu pesertanya dari seluruh dunia, kemudian finalisnya kemarin datang ke New York semua, dan kemudian juara umumnya adalah dari Yogyakarta. Artinya ada satu sekolah di Yogyakarta namanya Sekolah Kesatuan Bangsa, itu mensuplai juara terbanyak di dalam Olimpiade itu. Nah, putrinya Mbak Via itu dapat medali perak untuk creative writing. Nah, Mbak Via harus balik sekarang. Saya mohon pamitkan kepada Anda semua. Matur nuwun Mbak Via telah membantu tadi dengan Kiai Kanjeng untuk makasih ya Ma. Mama, Papa Gedang. Mbah ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini karena rampaknya harus pulang, nanti urusan tampak pada saat-saat berikutnya. Kemudian gini Mas, Tuan Guru, jadi beliau tadi mengatakan memberi bukti nyata bahwa isu-isu terakhir di Indonesia mengenai Islam seolah-olah itu dikotomis atau apa ya, berpolarisasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu dibuktikan oleh beliau itu sama sekali tidak benar, dan sesungguhnya memang tidak pernah ada konflik antara Islam dengan Pancasila atau Islam dengan umat Islam dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu hanya brand atau idiom atau jargon yang dimanfaatkan oleh sejumlah petualang di Jakarta untuk mencapai keinginannya. Nah, untuk itu settingnya harus kita pahami bersama. Jadi Indonesia itu kekuasaannya bukan PDIP lawan Demokrat, lawan Golkar, lawan PKS, tidak gitu. Petanya itu tidak gitu teman-teman. Petanya itu adalah ada sejumlah operator politik, ada sejumlah petualang, ada sejumlah pecalang, ada sejumlah bertingkat-tingkat ini, ada yang tingkat broker, ada yang tingkat makelar, ada yang tingkat operator politik, ada yang dari zaman Orba, ada yang sekarang dengan variasi yang bermacam-macam. Nah, sejumlah orang itu sebenarnya yang bermain untuk memperlakukan apa PDIP, apa Golkar, apa PKS sebagai kendaraan politik. Jadi sebenarnya jangan berpikir bahwa ada partai-partai di Indonesia yang sedang bersaing atau sedang bekerja sama, apalagi untuk kemaslahatan nasional. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah ini cuma kendaraan-kendaraan. Kendaraan ini juga bisa gandengnya beda-beda di pusat gandengnya. Dulu kan ada KIH misalnya lawan KMP, tapi kan begitu turun ke pilkada kan tidak setia kepada koalisi nasionalnya. Jadi yang terjadi bukan antar partai, yang terjadi adalah sejumlah petualang, sejumlah apa namanya. Kalau orang Islam ya gampang, musyrikun wal munafikun gitu ya, bekerja untuk itu. Dan yang tadi diomongkan Mas Yas adalah salah satu simpul yang terpenting, di mana Golkar tergantung, di mana PDIP tergantung, di mana presiden tergantung, di mana Menko tergantung, dan seterusnya, bersaing satu sama lain, hutan, tarik tambang. Nah, posisinya orang yang disebut tadi itu adalah posisi yang paling kunci. Kalau itu bisa masuk penjara, maka akan ada kontraksi nasional sedikit, karena nanti segala konsiderasi dan pertimbangan politiknya itu akan berbeda. Ini termasuk polisi menteri akan kena akibat dari itu dan seterusnya. Ini jadi Indonesia itu tidak seperti yang kita pahami selama ini. Lama-lama ini kita nyicil-nyicil dikit. Jadi kalau pakai terminologi itu tadi jelas ya bahwa ini bukan soal partai lawan partai. Meskipun nanti ada nasibnya partai masing-masing, misalnya PDIP sekarang sedang sangat nadir karena dia terstigma. Pokoknya PKI itu PDIP Guyut, PDIP PKI ada stigma seperti itu yang berkembang sehingga dia mandek ini apa? Dia kebuntu dia sekarang. Pada saat yang sama, pandangan Anda mengenai Golkar, mengenai PKS, mengenai semua juga tidak sama dengan yang Anda pahami di medsos atau di media. Karena semua itu tergantung kepada permainan sejumlah orang ini, gitu ya teman sekalian. Jadi Anda juga jangan terlalu gampang kena talbis. Talbis itu kan Anda sudah tahu ya,
iblis hadir ke Adam dengan kostum dan make up malaikat sehingga Adam terpukau seolah karena dianggap dia malaikat. Nah di Indonesia itu kan talbis ini kan di segala lapisan. Jadi Anda juga jangan terlalu mudah menelan atau percaya kepada setiap idiom yang muncul secara nasional. Apa kata Nusantara, gitu ya. Anda juga tidak tahu secara internasional sebenarnya yang main ini Amerika main enggak, Rusia main apa enggak, gitu ya. Jangankan Indonesia, wong di Amerika aja Rusia main, gitu ya. Israel main enggak. Ini sebenarnya sangat complicated. Nah, kita tidak usah kebingungan dengan semua itu karena kita sudah punya Islam dan Silmi dan seterusnya ya. Kita sudah punya negara sendiri dalam arti kita mengenal teori gelembung-gelembung dan Indonesia hanya salah satu gelembung. Sementara kita hidup di dalam gelembung yang kadang lebih kecil, kadang lebih besar, yaitu gelembung sebagai Muslim, gelembung sebagai umat Islam, gelembung sebagai hamba Allah, gelembung sebagai khalifatullah, tapi dalam satuan antara Islam dengan Silmi, dan Anda sudah tahu teorinya semua itu. Artinya kita tidak pusing karena itu semua. Kita hanya harus terus-menerus waspada untuk bisa menemukan makomat, untuk menemukan titik koordinat kita masing-masing supaya Anda tidak stres oleh negara. Wong Anda sudah stres oleh dagang Anda yang enggak begitu lancar. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini saya segera menjelaskan. Misalnya gini, kalau Anda ingin tahu Indonesia beneran itu, Anda harus mengerti harus memilih terminologi, simbolisme. Umpamanya gini, kalau mau paham benar nggak bisa, karena tiap hari pergerakannya, wah mau bengunyir nggak karu-karuan. Saya sampai nyimpen foto-foto macam-macam dari tadi malam di Jakarta. Tapi saya kan tidak ikut main politik, saya ini cuma ikut menawar kepada Allah aja. Yang kira-kira Allah izinkan sampai seberapa, cuma gitu dok. Saya contohkan gini, umpamanya kita pakai sepak bola. Ya, saya masih ya. Sepak bola Indonesia ini satu, misalnya apa? Sebut unsur sepak bola apa? Wasit. Jangan kaget kalau di Indonesia wasitnya ikut nendang bola. Sehingga Anda juga bingung, ini wasit apa pemain? Anda bingung. Kadang-kadang tampil sebagai wasit, kadang-kadang tampil sebagai pemain. Ini salah satu cara untuk memahami Indonesia. Kalau pemain di detail kan ada gelandang, ada striker, ada back dan kiper. Jangan kaget kalau kipernya malah jadi striker suatu hari tiba-tiba memasukkan bola di sebelah sana. Dan jangan kaget kalau kipernya memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Karena Anda salah sangka mengenai konstelasi sepak bola. Ini bukan gawang sana melawan gawang sini. Pemain dari gawang sini bisa bermain di gawang sana, dan bermain dari gawang sana bisa ada di sini. Itu tidak hanya sepak bola politik Indonesia, sepak bola yang beneran di lapangan juga begitu. Karena sudah saya ceritain bagaimana perjudian sepak bola. Kan sudah tak ceritain, yang Anda tidak pernah mungkin membayangkan itu. Oke. Apalagi gawang, unsur sepak bola ya, gawang. Anda pikir berapa gawang sepak bola itu? 2, itu kan sepak bola konvensional bodoh. Kalau Indonesia kan canggih, gawangnya bisa 5, bisa 6, gitu kan, bisa 6. Dan setiap hari bergeser, orang pemain yang suatu hari bekerja untuk memasukkan bola ke satu gawang, besok dia berubah memasukkan ke gawang sebelahnya karena dia barusan dapat cipratan dari EKTP. Bisa jadi kan? Jadi begitu rupa Indonesia itu dinamisnya teman sekalian. Belum lagi sebenarnya permainannya di lapangan atau di balkon. Nah, lain lagi nih. Sebab permainannya tidak terletak di lapangan. Lapangan itu cuma pelengkap penderita. Dia resonansi sekunder atau tersier dari permainan yang sebenarnya di balkon. Yang di situ ada bawa gadget sama laptop. Dia yang menentukan sebenarnya golnya kemana, berapa, siapa yang pura-pura terjatuh di selentang, padahal itu nggak di selentang bener kan gitu. Karena dia butuh informasi dari petugas kesehatan yang datang ke lapangan untuk bisiki mana yang akan dimasukkan, berapa sampai menit ke berapa dia boleh bertahan dan seterusnya. Begitu rupa variasinya teman-teman sekalian. Coba saya minta unsur satu lagi dalam sepak bola apa?
Tawur. Oh, Lebet hakim garis ya. Nah, kalau hakim garis sambil melihat itu mutar bolanya gini, itu satu informasi untuk pemain. Kalau gini, itu informasi berarti yang harus kemasukan sana. Kalau gini, yang harus masukkan ke sana. Dengan segala variasinya. Ini sepak bola di lapangan maupun sepak bola Indonesia. Jadi Anda jangan terlalu berpedoman pada medsos dan media, karena medsos dan media itu tahunya permainan di lapangan, dan permainan di lapangan itu cuma echo dari permainan yang sebenarnya di balkon. Modal lagi, mampus kan kamu sebenarnya. Tapi tidak ada, kita tidak mampus, memang begitulah hidup, begitulah dunia ini, gitu ya. Maka kita harus cerdas, makanya harus bertakwa, harus waspada terhadap segala sesuatu, dan Anda tidak boleh hancur oleh kehancuran. Anda harus tetap punya ketahanan diri secara mental, spiritual, intelektual, dan seterusnya. Toh Anda tidak punya kewajiban untuk mengatasi semuanya secara keseluruhan. Anda hanya diwajibkan oleh Allah untuk mastata'tum, apa yang kamu bisa, yang kamu lakukan. Nah, ini sekedar informasi. Anda bisa pakai sepak bola, bisa pakai apa saja. Aturannya ya Mas Yas, aturan sepak bolanya berubah-ubah. Kalau yang dibutuhkan gol ke gawang sana, ya pasalnya bisa dirubah dikit kalimatnya. Gitu Mas Yas. Yang terjadi kan begitu, itu baik nasional maupun lokal. Dan itu tidak untuk kepentingan daerah. Yang disebut kepentingan daerah itu kepentingan entah bupatinya, entah pejabat-pejabat jaringannya. Dan jaringannya ini tidak bisa Anda tentukan juga. Tidak bisa Anda tentukan apakah yang mana sebenarnya musuhnya bupati. Ini kepala dinas yang ini ke temannya atau musuhnya. Tidak mesti, di setiap kabupaten beda-beda. Maka kita senang sekali kalau ada pemimpin seperti Tuan Guru Bajan, karena dia sebagai pemimpin, dia hanya menempuh formalitas pilkada, tetapi sesungguhnya kepemimpinan di Lombok itu kepemimpinan yang akseleratif, vertikal. Sejak awal memang mereka sudah pemimpin di tempatnya. Teman-teman bapak-bapak dari pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama itu memang pemimpinnya orang Lombok, kan begitu. Sehingga ketika beliau menjadi gubernur, menurut saya itu sebenarnya bukan karena pilkada. Pilkada itu cuma resepsinya saja. Tapi akad nikahnya memang sosiologis, kultural. Sejak awal memang beliau yang dari terahnya Tuan Guru Besar, itulah memang pemimpin orang Lombok, kan begitu. Nah Jogja kan tidak punya. Jogja kan tidak punya kayak beliau ini, tidak punya proses infrastruktur budaya dan sosiologi seperti di Lombok. Jogja tidak punya Raja Tok. Jogja itu kalau punya wali kota itu bukan siapa yang terbaik, seperti Mojo Kae gitu kan. Nah, beruntunglah yang ini ya gitu ya. Benar ya? Berapa kali yang penting jangan itu. Nah, kan gitu yang pertimbangannya. Yang penting jangan tekek, usul apa kadal sing duduk tekek kan gitu. Itu tuh bangsa Indonesia. Jadi sila kelima itu utopia yang luar biasa, jauh untuk bisa kita capai. Karena sila keempatnya yaitu mesin pemerintahannya tetap tidak bisa memproduksi kemungkinan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu ada tanda dari langit bahwa yang saya omongkan ini benar. Karena tidak ada kejelasan benar apa salah. Tadi itu kan benar apa salah. Ya, daripada kita itu merugikan diri sendiri, mending husnudon, berarti benar dulu aja. Husnudon aja kan gitu. Wong sama-sama nggak pernah tahu kok. Kan gitu. Ya wes kabeh itu dianggap berarti kalau Allah mengizinkan suatu momentum wa idza jaa ajaluhum gitu. Maka kalau momentum itu datang, mari kita syukuri dan kita yakini bahwa itu memang kehendak Allah yang baik memang. Oke, silakan 5 orang. Satu Mas, langsung maju menurut saya karena mikrofonnya di depan. Ya, langsung maju Mas. Ya, sebelah kanan, kalau bisa sebelah kanan. Yuk tolong dikasih jalan. Oke, silakan maju ke depan. Sebelah kanan Mas.
sampai ke panggung Anda jalan ke sini ya, sebelah kanan, karena yang kosong sebelah kanan itu semua ya. Silakan Mas, lagi silakan maju ya, maju Mas, langsung sebelah kanan yang kosong. Tolong nama Anda, asalnya, pokoknya latar belakang formalnya, kemudian karena nggak ada wanitanya, nggak usah nomor handphonenya. Are-are. Oke, silakan Mas.